Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas UAS saya di mata kuliah pengantar ekonomi makro. Baik, yang saya hormati Ibu Cynthia Anissa Rahman Putri, SPD MPDE, selaku dosen mata kuliah pengantar ekonomi makro yang telah memberikan tugas UAS ini. Baik, perkenalkan, nama saya Murniati Laia dengan NIM 2892150 259, Prodi Manajemen B1. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang yang lagi ngetren, yaitu resesi. Menurut saya ataupun pendapat saya mengenai resesi ini akan saya paparkan di PowerPoint saya ini di video kali ini. Namun sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu resesi, apa itu penyebabnya, apa dampak bagi masyarakat. Baik, yang pertama kita harus tahu dulu apa itu resesi. Resesi adalah di mana kondisi ekonomi negara sedang memburuk. Hal itu terlihat dari produk domestik bruto atau PDB negatif, pengangguran meningkat, hingga pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif dalam 2 kuartal berturut-turut. Mungkin pendapat ataupun definisi resesi lainnya masih ada, namun yang menurut saya dan yang saya bisa paparkan pengertian resesi itu yaitu kondisi ekonomi negara yang sedang memburuk dan akan terjadinya keburukan. Lalu apakah Indonesia itu pada sebelumnya pernah mengalami resesi? Nah, jawabannya pernah. Yang pertama itu terjadi pada tahun 1998. Ya, dimana pada saat itu krisis atau resesi pada tahun 1998 itu terjadinya krisis moneter di Indonesia, sehingga rupiah melemah sangat dalam. Jadi pada saat itu rupiah itu bernilainya kecil pada saat tahun 1998. Maka dari itu resesi pun atau krisis pun dapat dengan mudah terjadi. Nah, krisis terjadi di home dan ekonomi Indonesia yang terdampak. Nah, itu mungkin untuk tahun 1998-nya. Nah, berbeda lagi di tahun 2008-nya. Nah, di mana di 2008 ini penyebab terjadinya krisis atau resesi itu terjadi ataupun datangnya dari luar. Nah, saat itu terjadi karena kejatuhan Lehman Brothers, hingga aset-aset keuangan pun nilainya anjlok besar-besaran. Jadi krisis pada sebelumnya itu pernah terjadi di tahun 98 dan di tahun 2008, dan semoga saja di tahun 2003 ini masih dalam prediksi sih, semoga nggak terjadi ya. Baik, apa dampak resesi bagi masyarakat? Nah, tentu resesi ini akan mengakibatkan suatu keburukan ataupun dampak-dampak bagi seluruh masyarakat. Nah, yang pertamanya itu perdagangan yang melambat. Nah, yang keduanya bisnis yang lesu. Yang ketiga, meningkatnya pengangguran. Yang keempat, harga naik. Yang kelima, hingga turunnya daya beli masyarakat. Baik, tentu resesi ini terjadi bukan sembarang terjadi. Nah, resesi ini pasti terjadi itu ada faktor yang mendorong ataupun faktor yang memicu terjadinya resesi tersebut. Nah, apa saja sih faktor-faktornya sehingga resesi itu akan terjadi kemungkinan besar? Nah, yang pertama itu utang yang berlebihan. Nah, jadi buat kita kalau bisa kita harus melunasi utang-utang kita tersebut ataupun menguranginya, dan jangan melakukan jangan melakukan utang yang gede-gede atau yang besar-besaran lagi. Yang kedua, terlalu banyak inflasi. Yang ketiga, guncangan ekonomi secara mendadak. Yang keempat, terlalu banyak deflasi. Yang kelima, perubahan teknologi. Nah,
kita udah tahu nih dampak-dampaknya. Sekarang kita harus tahu apa sih dampak resesi itu di tahun 2003 khususnya bagi Indonesia. Nah, dampak resesi di tahun 2023 khususnya di negara kita, negara Indonesia, pada level perusahaan dulu ya, kita contohnya pada suatu bisnis. Di sini saya akan memberi dampaknya itu bagi suatu perusahaan. Nah, bagi suatu perusahaan akan terjadi jatuh, bangkrutnya suatu perusahaan. Nah, hal ini terjadi dipengaruhi oleh daya beli atau konsumsi masyarakat yang menurun drastis dan nantinya menyebabkan cash flow pada suatu perusahaan terhambat. Untuk dampak yang berkelanjutannya akan berimbas pula pada karyawan ataupun buruh. Nah, mungkin kita mendengar resesi itu membuat kita sangat was-was ataupun wanti-wanti. Nah, adapun tugas pemerintah untuk menanggulangi resesi ini, mereka itu bertindak agar resesi tidak terjadi. Maka hal-hal yang mereka lakukan itu ada beberapa macam. Di antaranya yang pertama, memperdayakan ekonomi domestik yang sangat besar. Yang kedua, pengendalian inflasi, khususnya inflasi pangan. Yang ketiga, pembentukan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Yang keempat, program pembentukan ke UMKM. Yang kelima, penempatan dana di perbankan, peminjaman kredit modal kerja untuk korporasi. Nah, mungkin itu daya-daya pemerintah yang baru ini kita ketahui. Cuman mungkin ada lagi diantaranya usaha-usaha pemerintah yang lainnya. Nah, selain pemerintah, kita sebagai masyarakat biasa ini, kita juga harus bisa menanggulangi resesi ini. Jangan kita hanya mengandalkan pemerintah saja, kita juga bisa bergerak dengan sendirinya. Nah, poin-poin penting ataupun hal-hal sederhana yang dapat kita lakukan itu, yang pertama, mempersiapkan dana darurat. Yang kedua, mencari passive income. Yang ketiga, meminimalisir pengeluaran ataupun hutang. Yang keempat, menggunakan asuransi. Yang kelima, aktif pada investasi. Baik, sekian presentasi dari tugas uas saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.